Para relawan PS19 pada merapat ke Pak Ganjar. Nah, mereka bingung kok. Mau turun ke masyarakat itu butuh ngomong apa lagi. Kalau jagonya dulu di 1 kali cawapres, 2 kali capres, keok terus itu omong ke masa, mereka bingung. Mereka sudah berjuang itu. Dari tahun 2009, 2014, 2019 gagal terus. Nggak ada isu baru yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Ya, agar masyarakat melihat ada yang baru dari Pak Prabowo, mungkin kalau dikalkulasi loh nih. Nah, dihitung-hitung itu ratusan kabupaten kota. Relawan PS19 berganti dukungan menjadi GB2. Wow, ini lumayan signifikan ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol ya. Ngopini politik. Ini nampaknya ini situasi politik sedang mereda. Ayem-ayem aja ini. Orang kabar sing anget gitu loh. Nah, meski kemarin ada pergerakan merapatnya Kaisang itu ke PSI itu. Wah, partainya anak muda katanya, ya nek sing tua barang itu. Dan sehari kemudian jadi ketua umum PSI. Koyo Satria Baja Hitam berubah, tiba-tiba jadi ketua umum PSI. Nah, akankah itu semua berubah peta politik di Indonesia ini? Tidak ada yang tahu. Hanya saja yang perlu dicermati, koalisi Indonesia Maju dengan koalisi perubahan sejatinya lagi deg-deg plus. Deg-deg plus nih. Iya, saat ini lagi dag-dig-dig ini. Jangan dikira loh manuver Kaisang itu tidak menggetarkan mereka itu. Ada beberapa prediksi yang bisa dijabarkan ini. Tapi memang sengaja tak simpan dulu. Oh, yo bendo penasaran. Kok ndak do diintip, diteropong. Masa peluru mau dikeluarkan semua ya, ora asik loh. Koboi, dador-dador, peluru nentek malah kalah. Gak asik, main cantik politiknya gak asik. Nah, para pendukungnya Pak Anies dan Pak Prabowo itu sudah bingung duluan. Nah, bingungnya kenapa? Ini menurut Begawan loh. Jangan dikira saya manas-manasi lagi ini. Pendaftaran Pilpres itu kurang dari sebulan. Oh, cuma beberapa, tinggal menghitung hari lah itu loh. Tapi elektabilitasnya Pak Ganjar itu udah makin mateng, makin naik, makin melesat jauh ini. Nah, ini kan jadi pesaing capres lainnya jadi khawatir dong ini. Setidaknya dilihat dari survei SMRC itu lembaga survei yang bisa dipercaya tuh, profesional. Namun simulasinya sudah ada pada 4 pasangan masing-masing. Nah, di Ngompol, di konten Ngompol Om Begawan ini sebelumnya kan sudah saya sampaikan itu. Posisinya bagaimana? Sehingga sekarang ini yang agak kasak kusuk, ya koalisi Indonesia Maju. Kasak kusuk tahu. Ya mereka itu ngikuti terus kok gimana cara gerakannya Pak Ganjar. Nah, agak kontradiktif sih sebenarnya. Katanya koalisi gemuk. Wah, anggota koalisinya banyak. Tapi masih nggak pede. Masih orang seret gitu loh. Nah, bisa ditebak, bisa begitu loh. Mereka tahu soliditas pemilih Pak Ganjar itu kuat di akar rumput, di masa bawah itu sangat kuat sekali. Orang Ganjar, orang gepeng diajar nanti gepeng ya tetap Ganjar itu di akar rumput. Mereka tahu itu. Tidak mudah dipengaruhi oleh elit-elit politik. Makanya pertarungan kontestasi 2024 beda dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Kita merasakan ini. Pilpres tahun depan seakan-akan partai itu memaksakan. Oh, iya itu, kita memilih orang yang tidak sesuai harapan rakyat. Ya, hanya PDIP yang menyodorkan capres dengan karakter yang mendekati. Sementara koalisi lainnya tidak mempedulikan harapan publik, harapan masyarakat. Oh, ini diakui atau tidak ya, nek wong cerdas ya harus gitu. Nah, tidak heran elektabilitas Pak Ganjar terus naik. Dari hari demi hari itu naik gitu loh.
Kita benar-benar diliputi keanehan ini. Waktu Pak Prabowo dan Pak Anies yang ditampilkan untuk bertarung, apa dipikirnya kita lupa dengan dua sosok ini? Ini masyarakat nggak lupa loh. Mboten awake dhewe saya kemutan kabeh. Tahu artinya kemutan kabeh itu? Masih ingat semua. Mulai Pak Prabowo cawapres tahun 2009. Wah, itu 15 tahun yang lalu Pak Prabowo masih sehat itu. Masih kuat maksudnya itu. Nah, benar-benar membagongkan. Apa sih yang dicarinya? Jabatan. Loh, ini 15 tahun yang lalu mungkin masih relevan. Lah mbok ya ingat usia dan proses selama ini yang sudah dijalani toh Pak. Ini saya cuma mengingatkan ini sebagai generasi penerusnya ini. Pendukung militan panjenengan di berbagai daerah yang menamakan diri PS19 di berbagai kabupaten kota itu mengganti dengan GP24 loh. Banyak ini. Wah, ini catatan saya banyak nih. Siapa yang perintah mereka? Sopo sing ngakon? Ayo, PDIP, Pak Ganjar atau Pak Jokowi? Ya mereka wis ora kober. Ora kober itu ora sempat merintah rakyat untuk mengalihkan dukungan dari si A, si B. Mereka sudah cerdas-cerdas. Masyarakat itu 65% masyarakat Indonesia itu pikirannya cerdas itu. PDIP sibuk menyiapkan pemilu dan melatih para calegnya saat ini. Nah, jadi orang sempat mempengaruhi hal-hal yang hil itu nggak sempat loh. Nah, Pak Ganjar juga fokus ke internal, persiapan diri sebagai capres yang harus betul-betul siap. Lalu Pak Jokowi konsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden 2 periode. Makanya para relawan PS19 pada merapat ke Pak Ganjar. Nah, mereka bingung kok. Mau turun ke masyarakat itu butuh ngomong apa lagi. Kalau jagonya dulu 1 kali cawapres, 2 kali capres, keok terus itu omongnya ke masa, mereka bingung. Mereka sudah berjuang itu. Dari tahun 2009, 2014, 2019 gagal terus. Nggak ada isu baru yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Ya, agar masyarakat melihat ada yang baru dari Pak Prabowo, mungkin kalau dikalkulasi loh nih. Nah, dihitung-hitung loh. Itu ratusan kabupaten kota. Relawan PS19 berganti dukungan menjadi GB20. Wah, ini lumayan signifikan ini. Ini betul saya sampaikan supaya masyarakat paham. Ngompol itu kan tujuannya salah satunya mencerdaskan bangsa. Pendidikan. Lalu capres kedua ini. Yang rekam jejaknya amburadul. Menurut Om Begawan orang gena ini. Sudah banyak masyarakat yang tahu, bukan hanya Om Begawan tok. Ngampek dodo saya ini kalau melihat ini. Loh, jangankan masyarakat, tanya aja loh sama koalisi pendukungnya, PKB dan PKS di tingkat ranting atau anak ranting sekalian, yang tingkat RW itu. Ya kalau diasumsikan di administrasi negara, itu level desa atau dusun atau tingkat RW itu, mereka masih mumet kok, bingung itu, piye ngomong gitu loh. Gimana gak mumet? Saat durungin jelaskan kenapa pilih pasangan Amin. Jadi sebelum menjelaskan itu, ini pasangan Anies Pak Amin ini, Pak Amin, Cak Imin ini, mereka harus menjawab gugatan atau protes. Kok bisa-bisanya memasangkan keduanya, padahal keduanya itu kan partai yang kontradiktif dari awal itu. Iya loh, jadi jangankan berharap banyak pemilihnya. Kalau pemilih mereka tetap saja harus disyukuri kok. Iya. Masih mengurang gato itu loh. Mengapa disebut begitu? Pandangan saya ini Om Begawan ini ya dari survei elektabilitasnya. Sebelum dipasangkan dengan Cak Imin, elektabilitas Pak Anies itu kan 20-an%. Agak lumayan. Lah begitu dipasangkan dengan Cak Imin dari PKB, lah gak melorot jadi 16,5%. Oh, hilang 4,5% itu banyak loh. Ini hilangnya disebabkan sulitnya masa di tingkat bawah menerima perpaduan keduanya. Mereka tidak senyawa kata mereka itu. Kalau orang Jawa itu mengatakan dudu tumbuh untuk tutup. Itu ini orang klop gitu loh.
Tapi klepon diwenehi sambel memang bukan pasangannya. Kondisi-kondisi inilah yang membuat saya yakin, Om Begawan yakin. Parpol itu hanya gagas butuhe dhewe. Karepe sing duwe partai. Tidak seperti PDIP, beda. Yang memahami benar apa keinginan masyarakat. Karena memang partai politik itu alat perjuangan rakyat sesungguhnya. Ora karepe dhewe loh. Ingat loh. Penetapan Pak Ganjar sebagai capres itu bukan baru pertama menunjuk PDIP menentukan capres berdasarkan elektoral atau survei. Nah sebelumnya kan sudah ada itu Pak Jokowi. Itu hasil survei, hasil elektoral yang akhirnya partai memutuskan Pak Jokowi sebagai capres dari PDIP. Dan sekarang gitu. Pak Ganjar juga seperti itu yang diusung oleh PDIP. Nah parpol lain yang menyodorkan ketua umumnya sendiri, aku ngerti. Om Begawan paham. Nah, kalian bantahan Nasdem gak ajukan ketua umumnya gitu loh. Lah kok bukan kadernya yang diajukan. Nah, mengapa penting mengajukan kader? Soalnya kader itu pasti melewati jenjang pendidikan kader di partai politik itu sendiri. Memahami visi misi partai sehingga mengerti apa garis perjuangan partai. Nah itu Gibran saat maju pilkada, ya memang belum kader. Namun sebelum pilkada, para calon kepala daerah harus sekolah dulu sebagai calon pemimpin atau semacam di internal partai itu sekolah partai itu. Itu ada di PDI Perjuangan. Lalu apa? Setelah jadi wali kota, enggak menjalani sekolah partai lagi. Ya kayak Mas Wali ya sekolah kader partai 2 kali itu jangan salah. Dan itu dalam sekali ikut sekolah kader itu berlangsung 3-6 hari. Di PDIP semua caleg dan calon kepala daerah harus melewati tahapan-tahapan itu. Ya, kalau ada partai yang mengusung seseorang tidak mewajibkan menjalani sekolah kader, apalagi langsung menunjuk orang baru masuk anggota partai 1-2 hari jadi ketua umum partai, itu bukan salah orangnya. Sing dadi ketua umum ora salah itu, tapi sistem di sebuah partai itu pantas dipertanyakan. Apa renek prosesnya, apa renek undang-undang? Ya bener nggak ini? Bener nggak? Om Begawan udah puluhan tahun di partai politik juga dulu. Lalu saya merujuk proses Pak Anies loh ini. Kalau ada kesamaan kejadian, yaitu kebetulan semata. Makanya ini yang mesti dipahami rakyat kita ini, masyarakat harus paham ini. Demokrasi itu beda dengan liberalisasi, bukan sebebas-bebasnya tanpa aturan. Ora sak karepe dhewe, sak geleme ketua umum, sak geleme partene, anggere begini, anggere begitu, bukan seperti itu namanya liberalisasi. Ya. Menegakkan demokrasi tetap ada batasan-batasannya, ada prosesnya, ada aturannya itu loh. Tidak bisa semau dan seenaknya sendiri. Lah Gibran sama Bobi paham benar soal proses-proses internal itu. Itulah mengapa jadi landasan kenapa Pak Ganjar penting untuk mereka dukung bersama-sama. Nah, ya toh, oh ini harus paham masyarakat. Oh ya ini untuk penutup ini barusan dapat kabar gembira nih. Selamat deh atas raihan medali emas kedua kontingen Indonesia di ajang Asian Games di Cina dan direbut oleh orang yang sama yakni abang kita Mas Muhammad Sejahtera Dwi Putro, itu atlet menembak. Nah kemarin bisa dapat emas, hari ini dapat emas lagi loh. Luar biasa ini Mas. Dia juga ikut mempersembahkan medali perunggu di kategori bergu. Pokoknya juos gandos pokoknya bagi pahlawan-pahlawan olahraga ini. Nah, gitu ya, ini pesan Om Begawan. Semoga bisa dipahami agar kita menjadi cerdas dan tetap kuat sebagai masyarakat Indonesia. Salam Begawan, sampai jumpa. Salam ngompol.